Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah: jika imanmu bertumbuh, roh yang dianugerahkan Tuhan tidak mungkin kembali ke daging. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Galatia 3, ayat 1 sampai ayat 7, yang berbunyi sebagai berikut. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah diterangkan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, apakah sekarang kamu mau mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah begitu banyak derita yang telah kamu alami itu? Bagaimana mungkin sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian, karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dengan cara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, dan Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, ketahuilah bahwa mereka yang hidup dari iman, adalah anak-anak Abraham. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 15, ayat 12 sampai ayat 19, yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yang mulai menyimpang dari Injil sejati. Mereka tergoda untuk kembali ke hukum Taurat, berpikir bahwa ketaatan pada hukum dapat menyempurnakan keselamatan mereka. Rasul Paulus menegur mereka dengan keras, menyebut mereka bodoh karena beralih dari iman kepada perbuatan hukum. Paulus mengingatkan bahwa mereka menerima Roh Kudus bukan karena perbuatan hukum, tetapi karena mendengar dan percaya kepada Injil. Ini menekankan bahwa iman adalah kunci untuk menerima anugerah Allah, bukan usaha manusia. Setelah memulai dengan roh, kembali ke perbuatan hukum adalah bentuk kedagingan. Ini menunjukkan ketidakpercayaan pada cukupnya karya Kristus. Paulus menegaskan bahwa kehidupan Kristen harus terus berjalan dan bertumbuh dalam iman, bukan kembali ke usaha manusia. Iman itu adalah iman yang progresif. Paulus pun mengutip, bahwa Abraham telah dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, hubungan Abraham dengan Allah didasarkan pada iman, bukan hukum, karena hukum Taurat belum diturunkan saat itu. Inilah peringatan dan perintah Tuhan yang terkandung dalam ayat bacaan Alkitab hari ini. Jangan tertipu oleh ajaran yang menekankan perbuatan sebagai syarat keselamatan, dan hiduplah dalam iman setiap hari, bergantung pada Roh Kudus, bukan pada kekuatan sendiri. Allah memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya. Ini adalah jaminan bahwa Dia akan menyempurnakan pekerjaannya dalam kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah-Nya. Tuhan menginginkan respon positif dari kita, dengan pengakuan seperti berikut. Tuhan, aku mengakui bahwa seringkali aku mencoba menyempurnakan diriku dengan kekuatanku sendiri. Aku mau bertobat dan kembali kepada iman yang sejati. Aku percaya bahwa Roh MU yang kudus akan membimbingku setiap hari, agar aku semakin serupa dengan Kristus. Untuk itu, mari deklarasikan mantra iman percaya kita dengan mengucapkan, aku hidup oleh imanku, bukan oleh perbuatanku. Roh Kudus memimpinku, bukan hukum Taurat. Aku percaya kepada Yesus, dan itu cukup bagiku. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Tapi Engkau mengingatkanku untuk kembali kepadamu. Aku hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Roh Kudus memimpinku dalam
terus membimbingku dalam setiap langkahku. Imanku kepadamu ya Tuhan adalah kekuatanku. Aku percaya kepadamu dan berjalan